pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Bandung Menjawab yang akan membahas sejumlah tema menarik untuk seluruh masyarakat Kota Bandung. Akan ada dua tema yang dibahas dalam Bandung Menjawab kali ini. Yang pertama adalah perbincangan bersama dengan Disbudpar Kota Bandung terkait dengan pemindahan jalur penerbangan domestik yang sebelumnya di Bandara Hussein Sastra namun dipindahkan ke Bandara Kertajati. Apakah ada perubahan cukup signifikan terkait dengan pariwisata di Kota Bandung dan apa saja yang sudah disiapkan juga oleh Disbudpar Kota Bandung terkait dengan peringatan Konferensi Asia Afrika? Dan bukan itu saja, kita juga akan membahas terkait dengan upaya yang dilakukan oleh PD Pasar Kota Bandung terkait dengan bencana kebakaran yang terjadi di pasar tradisional. Simak perbincangan dalam Bandung Menjawab kali ini bersama saya Masya Putri. Selengkapnya hanya di iNews Bandung. Warga Kota Bandung dan juga rekan-rekan media, seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu sempat dilakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi listrik yang ada di beberapa pasar di Kota Bandung. Seperti apa sebetulnya dari segi keamanan dan apakah sebetulnya pasar di Kota Bandung ini sudah tergolong masuk dalam kategori yang cukup aman begitu ya. Kita akan membahas pada pagi hari ini bersama dengan narasumber kita ada Pak Hendra dan Pak Sutriyono. Mungkin saya ingin tanyakan terlebih dahulu pertama kepada Pak Hendra. Bapak, selamat siang, sehat Bapak? Siang, selamat siang, pagi menjelang siang. Pagi sehat. Menjelang siang, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, menarik sekali. Ini karena beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Pak Yana, sempat melakukan pemeriksaan begitu terkait dengan kondisi listrik yang ada di beberapa pasar di Kota Bandung. Nah, boleh diinformasikan sedikit sebetulnya pemeriksaan listrik kemarin itu tujuannya apa dan apa saja hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Bandung? Silakan Bapak. Siap. Mohon izin menyampaikan beberapa informasi tentang kejadian-kejadian belakangan di PD Pasar Kota Bandung, terutama dalam hal kebencanaan yang terjadi di baru-baru kemarin. Kebakaran begitu ya Pak ya? Dalam hal ini adalah kebakaran. Seperti kita ketahui yang paling terakhir adalah terjadinya musibah kebakaran di Pasar Ujung Berung. Kebetulan juga terjadinya pada saat kondisi kami artinya masyarakat Bandung masih menikmati bagian daripada Hari Raya Idul Fitri kemarin. Pertama-tama kami juga menyampaikan kabar perasaan ikut berduka kepada rekan-rekan kami kepala pasar di Pasar Kota Bandung. Ada Pasar Kosambi yang mengalami musibah dan Pasar Ujung Berung yang juga hal yang sama. Terkait hal tersebut tentu saja kami langsung mensikapi terhadap beberapa hal, baik dari sumber kebencanaan yang terjadi, kebakaran yang terjadi, penanganan pasca kebakarannya, kemudian untuk kedepannya. Nah, terkait dengan kunjungan dari Bapak Wali Wakil Wali Kota beberapa hari yang lalu, memang kami sebenarnya cukup merasa tersanjung, tapi juga sebenarnya prihatin. Tersanjung kenapa? Karena beliau sebagai Bapak kita yang baru menjabat kemarin juga langsung konsen kepada kami dan memberikan perhatian apa saja yang menjadi katakanlah yang memang harus diperbaiki apa sih gitu. Memang seperti kita ketahui pasar-pasar di Kota Bandung ini kalau dari sisi usia apalagi sejak era waktu masih dinas pasar sampai dengan sekarang menjadi perusahaan daerah itu sudah cukup lama, rentangnya di atas 10 tahun. Tentu saja dari fisik dan usia fisik bangunan memang harus banyak yang menjadi perhatian kami untuk diperbaiki. Iya. Termasuk dalam hal ini yang memang menjadi sumber bencana kebakaran salah satunya adalah listrik. Kira-kira itu. Dan itu kemarin yang menjadi titik berat bagi Bapak Wakil Wali untuk melihat bagaimana pengelolaan dan tata kelola listrik di PD Pasar. Kira-kira itu. Kemudian yang menjadi jawaban kami atau apa yang kami sampaikan memang berdasarkan kenyataan yang ada, kami memang harus melakukan kembali tata ulang tentang pengelolaan listrik, instalasinya, kemudian juga pengaturan pembagian dayanya barangkali untuk kondisi-kondisi di setiap unit. Sementara itu dulu Bu, kira-kira gitu. Seperti apa yang disampaikan Pak Indra tadi, bahwa penyebab kebakaran di pasar-pasar tradisional memang pertama listrik tadi, kemudian ada kompor dari para pedagang yang seharusnya tidak boleh itu membawa kompor ke dalam ruang dagang. Itu sebenarnya tidak diizinkan.
tapi ya mereka sembunyi-sembunyi. Kemudian memang cuaca akhir-akhir ini memang agak Musim kemarau, sudah masuk musim kemarau begitu sehingga ya. begitu ada sampah sedikit mungkin terpercik api akan Iya, berkembang betul. secepat itu. Tapi sudah diantisipasi bahwa ke depan termasuk setiap hari ini Bu udah dilaksanakan para piket di unit-unit pasar, termasuk ada security-nya itu setiap jam 5 sore atau mungkin pedagang sudah mulai kembali dari pasar, pulang dari pasar, mereka keliling pastikan bahwa tidak ada alat-alat listrik yang masih nyala, kemudian dipastikan tidak ada kompor yang ditinggalkan masih dalam kondisi nyala. Nah, itu kita pastikan dan kita selalu kontrol dari grup ini bahwa setiap unit pasar tuh memastikan melaksanakan kegiatan itu dan pastikan sudah tidak ada seperti yang disampaikan tadi. Pastikan bahwa kondisi pada saat hari ini atau sore ini sudah aman. Kemudian mengenai standarisasi dari yang saat ini dilakukan begitu ya, terutama yang diterapkan di pasar-pasar tradisional, sebetulnya standarisasi keamanan ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Untuk pertama standarisasi listrik ke depan ini nanti kita sudah lakukan pengecekan dengan PLN. Kemudian termasuk nanti pada saat ada pemasangan jaringan baru diwajibkan punya SLO dari PLN. Nanti setelah ada SLO dari PLN baru ada rekomendasi dari PD Pasar boleh dipasang. Artinya dua-duanya sudah aman dari sisi jaringan. Artinya PD Pasar tidak bekerja sendiri tapi bersinergi bersama dengan PLN begitu ya. Betul. Dan juga Diskar untuk nantinya bisa mungkin mengantisipasi adanya kebakaran di pasar-pasar tradisional. Mungkin Bapak ingin menambahkan terkait dengan standarisasi keamanan di pasar sejauh ini seperti apa Bapak? Ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Tri bahwa untuk yang khusus masalah kebakaran, salah satunya kami mencegahnya dengan kegiatan koordinasi tadi dan menerapkan standar-standar, bahkan dalam hal persyaratan untuk berdagang nantinya pun akan kami masukkan persyaratan tersebut ke dalam persyaratan berdagang. Artinya di dalam SPTB-nya PD Pasar itu adalah syarat sertifikat untuk izin berdagangnya. Itu akan kami cantumkan, salah satunya adalah penggunaan APAR dengan ukuran yang mungkin 1 kilo misalnya, itu akan kita terapkan. Karena sekarang ini di dalam sertifikat kami itu baru ada masalah administratif. Tapi untuk safety dan untuk boleh dibilang sebenarnya masalah green atau berkelanjutan juga akan kami terapkan di situ. Nah, untuk secara umum keamanan di PD Pasar tentu akan kami tingkatkan dalam hal bukan hanya mencegah kebakaran saja, tapi hal keamanan lainnya. Kemungkinan bisa jadi pencurian juga harus. Kemudian siapa tahu ada banjir di Kota Bandung itu juga harus. Dan sistem pemilihan mitra keamanan di kami pun akan kami coba masukkan persyaratan-persyaratan itu sehingga menjadi standar minimal yang memang disyaratkan hari ini. Itu pun kalaupun dirasa kurang, kami akan mencoba meminta lagi sertifikasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tri. Kalau kebetulan kalau bangunan baru itu kan sebelum serah terima harus ada uji kelayakan juga dari Damkar. Tapi ini kan kita bukan bangunan baru, tapi masih yang tadi tradisional. Kalau menyinggung tadi yang disampaikan, apakah akan ada revitalisasi? Untuk saat ini memang masih terbatas pada pasar-pasar yang sudah kami kerjakan revitalisasinya. Karena kembali tadi, ada prinsip-prinsip yang harus kita angkat juga dalam hal revitalisasi, terutama masalah sosial. Karena agak menjadi isu kalau revitalisasi itu nanti kemana yang lama gitu. Nah itu perlu kajian lebih dalam lagi, walaupun terkait dengan akibat kebencanaan tadi. Karena di satu sisi revit juga membutuhkan tempat dan waktu yang cukup lama, sehingga kalau masih bisa kita rehab, kita rehab. Yang penting pedagang bisa dulu kembali segera berjualan dengan aman, nyaman, tertib gitu. Tempatnya juga kami usahakan bisa memberikan unsur kenyamanan bagi pedagang. Jadi para pedagang yang terkena dampak dari kebakaran, baik itu mungkin yang terakhir di Kosambi dan juga Ujung Berung, tetap diberikan fasilitas agar para pedagang ini tetap bisa berjualan. Seperti itu Pak ya. Sudah diberlakukan seperti itu Pak sejauh ini? Dan itu jadi harus, tetap sudah berjualan kembali begitu ya?